Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Pak Eko. Pada materi kali ini kita akan membahas atau belajar tematik tema 6 subtema 1 tentang energi dan perubahannya. Tujuan dari pembelajaran di atas adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait sumber energi dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menceritakan kembali secara tertulis informasi tentang sumber energi yang terdapat pada teks yang tepat. Anak-anak semuanya, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan energi. Energi sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Energi didapatkan dari berbagai sumber. Bagaimana jika kita tidak sarapan sebelum berangkat sekolah? Pastinya akan merasa lesu, lemas tubuh kita. Pada saat belajar di sekolah menjadi tidak bersemangat. Saat kita sudah sarapan, keadaan tubuh menjadi lebih kuat sehingga memiliki energi dan bersemangat. Anak-anak semuanya, lalu apakah energi itu? Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Sedangkan sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Ada macam-macam energi di sekitar kita. Yang pertama adalah energi listrik, yaitu energi yang dapat membuat berbagai peralatan bekerja, seperti televisi, lampu, setrika, kipas angin, dan lain-lain. Sumber energi listrik itu ada bermacam-macam sumbernya. Antara lain adalah ada dari matahari, aliran air, angin, panas bumi, dan bahan bakar fosil. Yang kedua yaitu energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang membuat kita bisa melihat. Sumber dari energi cahaya antara lain adalah matahari, lampu, lilin, lentera, obor, atau senter. Untuk energi berikutnya yaitu energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan dari benda-benda yang menghasilkan panas. Sumber energi panas ada beberapa macam. Yang pertama adalah matahari, kemudian api, listrik. Yang keempat adalah energi gerak. Energi gerak yaitu energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Sumber energi gerak ada dua macam, yaitu aliran air dan angin. Berikutnya adalah energi bunyi. Energi bunyi yaitu energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Sumber energi bunyi ada beberapa macam. Ada alat musik, radio, televisi, kemudian pita suara. Dan yang terakhir adalah energi kimia. Energi kimia yaitu energi yang tersimpan dalam bentuk bahan kimia. Sumber dari energi kimia antara lain makanan, batu baterai, minyak bumi, dan batu bara. Anak-anak semuanya, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari memancarkan energi cahaya dan energi panas. Hal ini yang menjadikan bumi menjadi terang. Energi matahari yang digunakan oleh tumbuhan dibuat untuk melakukan fotosintesis atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan tersebut. Jika bumi tidak ada cahaya matahari, maka keadaan di bumi menjadi gelap dan dingin.
Anak-anak semuanya, energi panas matahari dimanfaatkan manusia untuk bermacam-macam kegiatan. Yang pertama antara lain yaitu menjemur pakaian, yang kedua pembuatan garam, yang ketiga mengeringkan ikan asin, yang keempat mengeringkan padi, dan yang kelima sebagai pembangkit tenaga listrik. Selain energi matahari, makanan juga sebagai sumber energi. Setelah kita beraktivitas, tubuh akan merasa lemas dan lapar. Setelah beberapa saat, kita akan makan dan energi kembali pulih. Makanan ini merupakan sumber energi kimia yang dicerna sehingga menghasilkan tenaga berupa kalori. Beberapa makanan yang mengandung zat-zat bergizi antara lain ada karbohidrat, lemak, dan protein. Untuk karbohidrat berasal dari beras, jagung, gandum, dan umbi-umbian. Sedangkan lemak dibedakan menjadi dua macam, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Untuk lemak nabati berasal dari kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Sedangkan lemak hewani berasal dari keju, susu, daging, dan kuning telur. Kemudian yang ketiga yaitu protein. Protein dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah protein nabati dan protein hewani. Untuk protein nabati berasal dari kacang-kacangan, yaitu tahu dan tempe. Sedangkan protein hewani berasal dari daging, ikan, telur, susu, dan keju. Anak-anak semuanya, tahukah kalian bahwa aliran air itu juga sebagai sumber energi? Selain matahari dan makanan, aliran air merupakan sumber energi. Aliran air tersebut dapat mendorong dan menghanyutkan berbagai macam benda. Hal ini menunjukkan air memiliki energi. Apa saja manfaat dari aliran air? Manfaat dari aliran air antara lain, yang pertama yaitu untuk menggerakkan perahu, yang kedua sebagai pembangkit listrik, dan yang ketiga sebagai sarana angkutan air, keempat menggerakkan kincir air, dan lain sebagainya. Agar air kita tetap bersih dan jernih, kita wajib menjaga air tersebut dengan baik. Bagaimana cara menjaga agar air tersebut tetap bersih? Di sini ada beberapa contoh sikap menjaga kebersihan air. Yang pertama adalah tidak membuang sampah di sungai. Yang kedua, meminimalkan penggunaan bahan kimia. Yang ketiga, membuang bahan kimia dengan benar. Yang keempat, mengurangi penggunaan air. Yang kelima, menjaga lingkungan. Yang keenam, menanam pohon. Yang ketujuh, yaitu mengadakan penyuluhan bagaimana cara menjaga air tersebut agar tetap baik dan jernih. Anak-anak semuanya, pada saat kalian sedang bermain layang-layang, ada energi yang mendorong layang-layang tersebut untuk bisa naik ke atas. Apa energi yang digunakan untuk mendorong layang-layang itu? Ya, energi yang digunakan untuk mendorong layang-layang adalah energi angin. Energi angin itu adanya pembentukan angin disebabkan karena perbedaan suhu di permukaan bumi. Akibat perbedaan tersebut, udara mengalir dari tempat yang dingin ke tempat yang panas. Angin yang bertiup mempunyai energi yang besar.
Anak-anak semuanya, berdasarkan arah tiupan angin, angin dibedakan menjadi 3 macam. Antara lain yaitu angin laut. Angin laut adalah angin yang bertiup dari laut. Yang kedua, angin darat, yaitu angin yang bertiup dari darat. Dan yang terakhir adalah angin gunung, yaitu angin yang tiupannya berarah dari puncak gunung turun ke lembah yang terjadi pada malam hari. Apa saja manfaat energi angin? Manfaat dari energi angin ada beberapa macam. Yang pertama yaitu memutar kincir angin. Yang kedua, menerbangkan layang-layang. Yang ketiga, mengeringkan pakaian. Yang keempat, menggerakkan kapal layar. Yang kelima, membantu pesawat terbang. Yang keenam, membantu dalam irigasi. Yang ketujuh, untuk olahraga angin. Selanjutnya yaitu untuk membantu tanaman berkembang biak. Dan yang terakhir adalah untuk menentukan arah. Angin yang kencang juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan karena pemanasan global yang diakibatkan kerusakan lingkungan dan pencemaran. Hal ini mengakibatkan suhu bumi meningkat sehingga angin bertiup kencang. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan sekitar. Apa saja contoh sikap menjaga lingkungan sekitar? Ada beberapa sikap yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tidak membuang sampah di sungai. Yang kedua, tidak membakar sampah. Yang ketiga, menghemat energi. Yang keempat, menggunakan produk daur ulang. Yang kelima, dengan menanam pohon atau reboisasi. Yang ketujuh, melarang perburuan liar. Anak-anak semuanya, tahukah kalian bahan bakar apa yang digunakan untuk menggerakkan mobil atau motor? Ya, yaitu bahan bakar bensin yang bisa menggerakkan kendaraan tersebut. Bahan bakar ini berasal dari bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Bahan bakar fosil merupakan bahan bakar yang berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang mati jutaan tahun yang lalu. Bahan bakar fosil yang berasal dari hewan akan membentuk minyak bumi. Sedangkan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan akan membentuk batu bara. Anak-anak semuanya, fungsi minyak bumi dan batu bara itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu bensin sebagai bahan bakar motor dan mobil. Yang kedua yaitu solar sebagai bahan bakar bus dan perahu motor. Yang ketiga yaitu minyak tanah yang digunakan untuk memasak. Yang keempat yaitu aftur sebagai bahan bakar pesawat terbang. Dan yang terakhir adalah batu bara sebagai bahan bakar mesin di pabrik logam. Anak-anak semuanya, bahan bakar fosil lama-kelamaan akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, kita harus mencegah dan menghemat bahan bakar fosil dengan baik. Bahan bakar bisa mengakibatkan kelangkaan di masyarakat kita. Hal ini disebabkan oleh banyak hal yang terjadi di masyarakat kita sendiri. Penyebab kelangkaan dari bahan bakar di masyarakat yaitu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya minyak bumi yang sangat minim. Yang kedua, kurangnya infrastruktur penyaluran BBM. Yang ketiga, adanya kuota BBM bersubsidi.
Yang keempat, pesatnya pertumbuhan masyarakat di suatu daerah. Yang kelima, semakin banyaknya kendaraan sehingga berbanding terbalik terhadap bahan bakar minyak. Anak-anak semuanya, contoh sikap hemat energi bahan bakar fosil yaitu ada beberapa contoh. Yaitu yang pertama adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, mematikan kompor bila tidak digunakan. Yang keempat, berjalan kaki jika jarak yang ditempuh itu dekat. Anak-anak semuanya, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban akan sumber energi. Hak menggunakan sumber energi adalah ada setelah kita melaksanakan kewajiban. Apa saja hak kita akan sumber energi? Yang pertama yaitu memperoleh penerangan yang cukup. Yang kedua, mendapatkan makanan yang bergizi. Yang ketiga, mendapatkan tontonan hiburan dari televisi. Yang keempat, mendapatkan pelayanan listrik. Dan yang terakhir yaitu bebas menggunakan energi. Selain hak, maka kita juga harus melaksanakan kewajiban. Apa saja kewajiban akan sumber energi itu? Yang pertama adalah bersyukur atas makanan yang ada. Yang kedua, memanfaatkan energi dengan baik dan benar. Yang ketiga, mematikan lampu jika tidak dipakai. Yang keempat, mematikan televisi jika tidak ditonton. Yang kelima, tidak menyia-nyiakan makanan. Anak-anak semuanya, dari materi di awal sampai di akhir, maka dapat kita simpulkan. Apa saja kesimpulannya? Yang pertama yaitu energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Yang kedua, sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Yang ketiga, macam-macam energi antara lain adalah energi cahaya, energi panas, energi listrik, energi gerak, energi bunyi, dan energi kimia. Matahari merupakan sumber energi utama dan terbesar di bumi. Dan yang nomor 5 adalah zat makanan yang berperan sebagai sumber energi yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Kesimpulan yang terakhir, kita harus menjaga kelestarian lingkungan secara bersama. Anak-anak semuanya, itulah materi yang bisa Pak Eko sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk cuci tangan. Semoga kita selalu dalam perlindungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.